Lagi, Mas Judi, apa dampaknya bagi citra KPK ke depan karena ini Ketua KPK ditetapkan tersangka terkait dengan kasus dugaan pemerasan, Mas Judi? Ya tentu kepercayaan masyarakat kepada KPK akan semakin menurun ya. Pertama, kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkannya? Ya KPK harus evaluasi diri, gitu kan, mawas diri. Kenapa sampai Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan pemerasan? Apa yang salah yang terjadi di KPK sehingga Ketua KPK bisa melakukan dugaan pemerasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi dalam hal ini di lingkungan Kementerian Pertanian. Berarti kan ada yang salah di situ. Oleh karena itulah maka cara untuk meningkatkan lagi ya percaya masa pada KPK, ya KPK harus berbenah gitu kan. Bersihkan semua anasir-anasir yang jahat mulai dari pimpinan KPK hingga pegawai KPK. Kalau tidak, ya pasti KPK akan tenggelam. Ingat loh, KPK dulu sangat dipercaya oleh masyarakat. Sekarang ketika misalnya kepalanya menjadi tersangka, ya kita bisa tahu istilah analogi ya bahwa ikan busuk kan dari kepalanya. Jangan sampai apa yang terjadi di KPK ini menjadi presiden yang buruk gitu kan. Karena apa? Kita masih butuh KPK dalam memberantas korupsi. Ketika sekarang misalnya ketua KPK sendiri menjadi tersangka kasus korupsi, tentu ini kan semua di luar nalar kita juga. Bagaimana mungkin? Kenapa nggak bisa gitu kan menahan diri selama 4 tahun atau sekarang 5 tahun ya diperpanjang untuk menahan godaan-godaan seperti itu. Namun kan kita bisa melihat bagaimana ketika orang melakukan suatu perbuatan jahat gitu ya, itu pasti ada perbuatan-perbuatan kecil sebelumnya. Harusnya itulah yang kemudian diberantas oleh Dewas misalnya. Kita tahu ada teori broken window ya, bagaimana supaya jangan sampai suatu kejahatan itu semakin besar dan meluas. Artinya sekarang ini saya tahu bahwa kepercayaan masyarakat pada KPK itu sedang di titik nadir. Namun ya, tadi saya sepakat sama Pak Saud bahwa KPK kan kolektif kolegial, tanpa Pak Firly pun KPK tetap berjalan, kasus-kasus yang tangani pun tetap berjalan sehingga ini yang harus dibuktikan kepada masyarakat. Tapi saya lihat bahwa jangan sampai juga KPK melakukan pembelaan yang berlebihan kepada Pak Firly karena kita lihat kemarin kan bagaimana pegawai KPK pun juga mendampingi Pak Firly, kemudian Pak Firly kemarin konversi pers mengatakan di dalam ruang konversi pers KPK menggunakan sosial media KPK gitu kan. Artinya ini sudah cukup, Pak Firly juga nonaktif dan kalau misalnya ada juga pegawai atau pimpinan KPK yang merintangi penyidikan, itu mereka bisa juga dikenakan tindak pidana merintangi penyidikan. Seperti itu, Iya. Mas Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.